teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 5 kelas D akan menjelaskan tentang pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh sekreta manusia. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, pertama-tama kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena yang pertama, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua, penggunaan pestisida. Yang ketiga, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Yang keempat, air limbah dan tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah. Penyebab pencemaran tanah. Yang pertama ada limbah domestik, yaitu limbah yang bisa menyebabkan pencemaran tanah, bisa berasal dari daerah pemukiman penduduk, perdagangan atau pasar atau tempat usaha, dan lain-lain. Yang kedua, limbah industri. Limbah industri yaitu bisa menyebabkan pencemaran tanah berasal dari daerah pabrik, manufaktur, industri kecil, industri perumahan, dan bisa berupa limbah padat dan cair. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian bisa menyebabkan pencemaran tanah, merupakan sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea. Pada limbah domestik, terutama limbah cair, berupa tinja, deterjen, oli, cat, jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme dalam tanah. Kemudian kita masuk ke dalam ekskreta manusia. Ekskreta manusia merupakan hasil akhir dari proses yang berlangsung dalam tubuh manusia yang menyebabkan pemisahan dan pembuangan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dibutuhkan tersebut berbentuk tinja dan air seni. Pengertian tinja ini juga mencakup seluruh bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia, termasuk karbon monoksida atau CO2 yang dikeluarkan sebagai sisa dari proses pernafasan, keringat, lendir dari ekskresi kelenjar, dan sebagainya. Kita masuk ke dalam definisi tinja. Yang pertama itu, tinja adalah bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus dan merupakan sisa dari proses pencernaan makanan di sepanjang sistem saluran pencernaan atau traktus digestivus. Tinja termasuk dalam pencemaran tanah, limbah domestik cair. Yang kedua, kotoran manusia atau feses adalah sumber penyebaran penyakit yang bersumber pada feses, dapat melalui berbagai macam jalan dan cara. Kemudian ada dampak pencemaran tanah. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa. Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi apa yang terjadi akibat kegiatan manusia? Banyak terjadi kerusakan tanah. Di dalam PP nomor 150 tahun 2000 disebutkan bahwa kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Tinja, deterjen, oli bekas, cat adalah limbah cair rumah tangga. Peresapannya ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah dan zat kimia yang terkandung di dalamnya. Dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Inilah salah satunya yang disebutkan sebagai pencemaran tanah. Selain itu, pada berbagai bidang, dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran diantaranya adalah A. Pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, B. Pada ekosistem.
Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dan adanya bahan kimia beracun atau berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Akibatnya, bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primar dan rantai makanan yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dan rantai makanan tersebut. Bahkan efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah. Bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak dari efek-efek ini, seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan, dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut. F. Pencegahan dan pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Yang pertama yaitu pencegahan. Dapat dilakukan dengan 1. Pengelolaan air buang dan juga pengendalian pencemaran. Yang kedua, pembuangan atau pengamanan limbah cair pada tempatnya. Yang ketiga, tindakan sanitasi yang diperlukan dalam menjamin lingkungan. Sampah radioaktif sebelum dibuang disimpan dahulu pada sumur-sumur atau tangki dalam jangka waktu yang cukup lama sampai tidak berbahaya. Baru dibuang ke tempat yang jauh dari pemukiman, misal pulau karang yang tidak berpenghuni atau ke dasar laut yang sangat dalam. Pengendalian tanah yang telah terkontaminasi oleh berbagai jenis polutan dapat dipulihkan dengan metode pengolahan yang disebut dengan remediasi. Remediasi yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah. Sebelum melakukan remediasi, hal yang perlu diketahui diantaranya A. Jenis pencemaran (organik atau anorganik), terdegradasi atau tidak, berbahaya atau tidak. B. Berapa banyak zat pencemaran yang telah mencemari tanah tersebut. C. Perbandingan karbon C, nitrogen E, dan fosfat B. D. Jenis tanah. E. Kondisi tanah (basah atau kering). F. Telah berapa lama zat pencemaran terendapkan di lokasi tersebut. G. Kondisi pencemaran (sangat penting untuk dibersihkan segera atau bisa ditunda. 1. Remediasi in situ. Remediasi in situ adalah pembersihan atau pengolahan tanah terkontaminasi di lokasi. Remediasi in situ lebih murah dan lebih mudah dengan konversi biologi dan kimia. Pemisahan daerah terkontaminasi agar tidak mencemari lingkungan lainnya. Yang kedua, remediasi ex situ. Remediasi ex situ adalah pengolahan tanah terkontaminasi digital dan diolah di suatu unit pengolahan, antara lain dapat dilakukan dengan cara memisahkan bahan pencemar dengan tanah penguraian kontaminan dengan mikroba. Pemanfaatan energi panas yang dapat menguapkan kontaminan dari tanah dan ekstraksi kontaminan dari tanah. Remediasi ex situ ini juga jauh lebih mahal dan rumit. 3. Bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme (jamur dan bakteri). Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemaran menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun (karbon dioksida dan air). Proses bioremediasi harus memperhatikan temperatur tanah, tersedia air, nutrien (NPK), perbandingan C.2N kurang dari 30.21, dan tersedia oksigen. Nama-nama anggota kelompok kami: yang pertama Olivia Maria Tamaheang, yang kedua Brigita Pareda, yang ketiga Diva Mangindaan, yang keempat Anggriani Rumagit.